Selamat pagi dari Jakarta Timur. Sekarang tanggal 1 Mei 2025. Tanggal merah karena hari buruh. Kita akan jalan lagi. Kali ini full tim berlima. Udah jam 7 ya, pasti selalu ngaret. Apa itu berangkat habis subuh. Jadi kita mau mencoba memaksimalkan space kosong ini. Jadi ini kan kalau bisa kosong nggak kelihatan ya, bisa dibikin kasur ala-ala gitu. Jadi ini mau kita penuhin. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 7.23, saat 8 ya, kayaknya jam 8 nih, jam 8 jalan udah paling cepat. Terus kita matiin dulu lampunya. Apa ya, oh ya, semalam kita udah cas sampai full 432 km, tapi ternyata kan kemarin tuh displaynya kita menampilkan yang dynamic ya. Yang dynamic tuh katanya dia tuh sesuai dengan behavior tuh, standard display range calculated by standard driving condition. Dynamic displays a range calculated by recent driving behavior. Tapi ternyata kalau full sama aja segitu. Kirain bakal, kalau misalnya kita bawanya makin irit bisa lebih ini kan, lebih banyak range-nya. Ternyata enggak. Biar kita enggak range anxiety, kita balikin ke standar biar dia dapatnya ke 490 tuh. Ada kita pakai range ini. Nanti juga kita bakal bikin dia ke high energi recovery-nya. Terus juga nanti driver assist-nya kita matiin ininya aja, yang speed limit. Dan ini yang automatic emergency braking-nya juga nanti kita matiin. Tapi kalau yang lane keep-nya biarin aja, nggak apa-apa. Oke, sekarang ya tinggal menunggu pasukan-pasukan yang sedang bersiap. Mantap. Terus juga nanti kita riset kan tripnya, dan apa ya, ada kemungkinan bakal lebih boros dengan cara nyetir yang sama karena kondisinya kan siang kan. Pastinya AC lebih bekerja keras, dan temperatur kan sangat mempengaruhi, apalagi baterai gitu. Jadi kita lihat nanti degradasinya seperti apa, dan average-nya juga seperti apa. Kita based on average dan full to full. Kalau emang ngecas, rencana ngecas pertama langsung di ini aja, mepet 456 cukup nggak ya? Kita coba RS area 456 berapa kilo? 480 km, selisih 10 km. Ya nggak tahu sih bakal nyampe apa enggak. Kita lihat aja nanti. Kalaupun nggak nyampe ya paling sekitaran mana ya? Soalnya di sini itu gratis, ada yang dari Auto Power gitu. Ya paling di Cirebon sekalian makan siang gitu. Oke,
Di mobil ini tuh dia juga ada yang ventilasi yang dalam itu yang bisa buka tutup gitu. Ketika dia butuh udara bakal ngebuka, ketika enggak ya udah nutup. Tapi yang ini palsu. Terus ini radar di sini. Oke, jadi ini kita udah pasang kasur, walaupun bakal dimasukin ini. Akhirnya kembali lagi menggunakan kamera ini. Jadi sekarang udah jam 8.27, setengah 9 pagi. Sudah last call harusnya. Jadi tinggal mengunci pintu rumah. Kita akan segera berangkat. Ya, sekarang sudah jam setengah 9 pagi, 8.32. Baterainya 99%. Semalam udah kita tes full, jadi range-nya 488 kilo. Belum mulai, kita reset dulu tripnya di sini. Trip meter ya. Kita reset ke 0. Nah, jadi kita bisa tahu nanti berapa daya baterai yang digunakannya. Terus juga ini tekanan angin juga udah disesuaikan karena masih pagi, masih segini, nanti dia bakal naik. Oke, sama kita setting ADAS-nya ini kita matiin speed limitnya, terus sama yang automatic emergency braking kita matiin. Terus kalau yang lane keep-nya kita biarin aja. Oke, kita set ini ke Jogja, kurang lebih 7 jam 46 menit, jaraknya 575 km, yang berarti kita akan ngecas di tengah. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah hidup belum? Jadi suara Allah masalah. Suara ini bilang rumah bule dulu nih, tak? Jalan mudah-mudahan jalannya lo. Mobil sampah suara. Ini mirip CRP lah, isi apa HRP? ukurannya CRP. Ukuran CRP ya? Pasal pengecut. Itu ada mobil lagi. Dah, bismillah masalah. Sana lagi, amat jalan aja. La ilaha. Tebak lampu sen. Menurut aku tuh enak lagi. Zamannya lagi belok kiri sen kanan. Ini Azab putih. sennya dua-duanya. Mak lah pula dia. Nggak tahu mau kemana. Saya ada polisi Nggak belok-belok. Makan bekal dulu. Nasi goreng. Dede makan apa? Bentar. Pepek. Mama bekal apa? Pepek. Bapak apa? Pepek lah. Sama buah. Sama buah. Goreng. Kita belum sarapan soalnya. Ambil mereka. Kita masuk ke gerbang tol 1. gedong. Oh, gedong 1. Oh, matiin semuanya. Iya, yang ditahan, yang tombol yang mode itu loh. Sama. Ini Pak. Masuk tol jam 9 lewat. Jam segini. Sepi ya. Kita mau masuk MBZ sekarang jam 9.14. Wih. Kereta cepat lah. Sepi cakep. Wih, LRT itu. Naik rapid transit. mantap bener. ثم قيل لهم أين ما كنتم
kameramen kita. Dek, kameramennya deh. Nanti tidur mana? Iya, tidur. Satu lagi tidur juga. Nah, setoran hafalan nggak deh? Udah, cek bapak deh. Udah. Jam 9.41 kita sudah turun dari dari tol BZ. Ini nggak macet, alhamdulillah. Take over dulu adasnya. Lihat kameramen masih sangat terlelap, asistennya juga. Oke. Baru kita continue lagi. Suhu di luar 32 derajat. Jam 10 ya. Kalau nggak rem dia mati fitur. Ya, gerbang tol Cikampek Utama. Tap. 27.000. Terpantau Cipali ini sepi banget, di luar ekspektasi. Jadi bisa lebih nyantai sambil makan pempek. Kecepatan stabil di 110. Dia jadi itu konstan, jalannya datar rata. Ininya di 9 sampai 10 kWh doang. Ini karena agak turun makanya dia bisa ke 5-6 kWh doang. Area yang waktu itu kita turun di jalan, bukan? Kita ke rest area dulu. Ini pertama kali rest area pertama. Kita ke tempat parkir khusus. Jam 11. Baterainya, sisa baterainya kita lihat 46. 6. Jadi kita isi saja sekalian istirahat. Gimana sih? Mana pulang SPH itu dia. Terlihat pulangnya. Ini ada charging station. Nah, sini. Panas Oh, tapi khusus bang ya? Khusus. Enggak pula ya enggak? Tapi ini yang Hyundai Berarti yang lain enggak bisa sini, harus sini enggak? emang Hyundai beda lagi ya? Sini lain ya? Oh ini yang ada. banyak ini. No, nunggu dong. Itu depan Voltron. Produk lain tuh. Voltron mana? Ini ya. Ya. Nah, Voltron nih, oh dia AC. Maksudnya apa tuh? Yang lambat. Ini apa nih? Nah, ini baru fast charging, guys. Orang itu dia pakai AC ya. Ini apa nih? Nih, misalnya 60% dari berapa? 46%. 46% dari 60. Berarti sekarang baterai segini kan? Dia kan fullnya 60 tuh. Kurangin, berarti 32. Kalau kita mau full kita isi 32. Jadi nanti kita bikin
3 berapa ya? 35 deh. Nanti kita scan bisa dulu. lebih gitu. Bisa, nanti kan kalau misalnya udah penuh dia stop sendiri. Ya, Sisanya dibalikin. ya dibalikin. Turun ya. Mundur dulu, dia nggak tahu kenapa. Kita scan. Jadi kita mau ngisi berapa? 35 ya. 93.000. Bayar. Kayak link aja. Oke, pembayaran berhasil. Kita tinggal dah, kita ambil. Ini kalau pakai DC fast charging dia dua-duanya dibuka. Kalau yang AC kan yang atas doang. Tolong. Ya habis itu. Nah kalau udah kita klik start charging. Tuh. Udah. Terlihat di situ tuh. Sudah. Ini kita udah mulai ngecas di KM 207. Dia punyanya siapa ya? Pokoknya bisa pakai PLN Mobile dan ini kan dayanya 50 ya, karena dibagi dua nih, ada seal datang, jadi nanti kita bakalan dipotong jadi 25 kan harusnya. Nah ini yang masuk aja 20 kW dan charging time remainingnya 1 jam 21 menit. Jadi pas kita mau isoma, mau sholat bentar lagi zuhur, terus mau makan, ke toilet segala macam, harusnya nanti pas udah selesai ini udah penuh gitu. Terus biar mobilnya tetap adem, kita nyalain aja apa namanya comfort parking comfort, always on aja. Aduh, kita nyalain aja always on karena kan sambil dicas ya. Oke, always on. Terus ya udah kita tinggalin, tapi mobilnya tetap adem di dalam karena sambil ngecas juga, jadi ya no worries. Sip, mobil sebelah udah mulai juga tuh. Barusan agak aneh ya teman-teman, jadi aku kan tadi udah kita cas kan, ditinggalin kan, terus tiba-tiba ada notif charging is complete. Lah siapa yang ngekompletin, kok dia tiba-tiba udah komplit sendiri. Oke, aku balik lagi, terus emang ternyata tuh gagal ya. Sekarang udah jam tuh 12.55, udah mau jam 1, baterai udah 86%. Tapi sekarang yang masuk 31 kW. Tapi kalau di situ kok yang masuk 16 kW ya? Ada perbedaan nih. Nah curiga tadi kayaknya dia mati-mati itu beneran karena kita hidupin parking comfort deh. Setelah dimatiin aman tadi, nggak disconnect sendiri lagi. Jadi ya gitulah, kita tunggu sambil ibu dan adik lagi beli jajan. Kita ngadem aja di sini. Range-nya 431 nih yang standar. Terus apa lagi ya? Udah sih aman. Iya, dia mau mundur katanya. Gak tahu ya jadi mundur apa enggak. Ini kayaknya aku dibohongin lah. Tuh kan gak mundur-mundur. Masih ngapain? Nah. Seelah. Mulai bunyi alarmnya guys. Set. Aduh kesandung aku. Set. Woi udah woi berhenti woi. Anjay cok, ditinggalin aku. Cok, orang itu kurang ajar. Bentukannya dari jauh seperti ini. Mari kita masuk. Set. Ya Nah. Jadi apa? Kalau servis biasa, kalau ngecas berapa menit tadi? Tahu lagi. Jam berapa tadi? Jam 12 kurang ya? Dari 46 ke 94%. jam 11.42. Oh, 1 jaman lah. Terus sekarang kita apa lagi yang mau kasih tahu?
Sekarang range-nya bisa segitu. Terus jarak kita ke Jogja nih sekitar 4 jam 51 menit, jaraknya 358 km. Itu. Terus lagi yang mau diomongin. Jam 3:07 kita sampai di apa namanya? Ini namanya spot point. Kelihatan jembatan Kali Kuto. Pas banget hujan. Ini karena kacanya juga udah di coating, makanya airnya langsung ke atas. Ini depan ada Jazz, dia melambat sendiri. Ya, wipernya ini kita belum set ke auto. Nyampe Jogja masih sekitar berapa nih? 3 jam lagi. Jaraknya 183 km lagi. Range-nya masih segitu, sebenarnya masih cukup. Tapi nanti kita ngecas lagi di 456 kalau kosong, soalnya gratis. Oke, lanjut. Kita sambil menonton siapa ini namanya, Mas Arkan. Masuk tol Kali Kangkung jam 15.25. Cukup. Bisa 20.000. Mau emang ya? Lewat, apa lagi Pak? Bentar. Mobil ini lagi depan kita. Iya. Ya kan terbuka ya. Ada tak bawah. Kita mau ke rest area. KM 456. Di sini tuh Oh, ini ada yang gede itu loh guys. SPKLU yang dari Astra Auto Power. Nah, dia tuh masih gratis sampai sekarang. Gratis cina. Cek di SPKLU sana. terus ya. Oh ya. Tapi kalau misalnya dia lagi yang pakai, ya udah kita pakai yang berbayar saja. Yang ada jembatan. Range-nya, liatin range-nya, nih kita buka. Yang mana? Ini gratis Bang ya? Ada yang gratisnya. Iya. Lucu banget yang gratis. Belok kiri. Tuh, SPKLU di sana. Jadi tuh kayak ada pelangnya gitu. Nah, yang ini. Diarahin tadi ya. Ke situ. Sepelu. Ini apa?
Tuh. Ah iya tuh, banyak ternyata lagi di sini. Orang ngumpul ya, banyak dah. Gimana caranya? Dari mana sih? Dari masuknya? sana. Oh ada di situ ya. Ada. Yang Astra lagi dipakai. Apa nih isinya nih? Guys, kita sekarang udah pindah nih ke yang bukan yang AC lagi, tapi kita pindah yang ke Astra Power. Ternyata sudah tidak gratis. Nah, oke, bentar. Aku ceritain abis ini ya. Kita mau langsung pakai yang nyobain yang ini nih, yang 120 kW. Soalnya seal sebelah nggak bisa. Aku pengen nyoba nih. Apa yang nggak bisa? Jangan-jangan bisa di mobil kita. Oke, sebelum mobil yang lain datang kita langsung aja coba. Berhasil guys. Sampai mana ya tadi? Ya, jadi tadi tuh mobil BYD seal sebelah nggak bisa kan pakai yang 120 kW, terus dia pergi. Nah terus kita coba lah bisa. Ini sekarang charging rate nya tuh 80 kW, selesai dalam 47 menit, bisa 100%. Terus ya udah, tadi bapak bilang 7 menit lagi maghrib. Ya udah, kita tinggalin sholat. 47 menit kayaknya bisa lah, aman sih harusnya. Soalnya kan nanti dia bakal memelan di 80%, 80 sampai 100 kan dia bakal mengurangi ininya kan, dayanya kan. Jadi seharusnya lebih dari 46 menit sih, semoga ya. Oke, mari kita lanjut. Kalau dari aplikasinya dia estimasinya 24 menit malah. Jadi ya udah, sambil kita pantau, kita sholat dulu. Sip. Ternyata ada yang pijet. Hah? Yang penting nyangkut. Nyangkut. Jadi sekarang kita sudah jalan lagi. Sekarang sudah jam 6:11. Terus tadi kita ngecas sampai 94%. Sekarang sisa range-nya masih 460 km dan jarak menuju lokasi itu masih 106 km lagi dengan waktu 2 jam 9 menit. Nanti kita keluar di gerbang tol Jatinom, Klaten. Itu keluarnya di Jatinom. Terus estimasi nyampe nya tuh jam 20.21 atau setengah 9 malam kurang lebih. Oke? Sip. Mantap. Lighting dong ini. Behind the scene. Yeah. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Tol Klaten. Jam berapa ini? Jam 18. 18.44. Alah. Ini banyak kayu jati. Alah. Jatinom. Jati. Ah. Iya, fokusnya malam. Berapakah? Berapakah? 135.500, sama seperti yang tadi di Sama seperti di film favorit.
Oke, kita Itu guys. Yang ayam tadi. Hah? Jam 7.58 6.58, jam 7 kurang 2 menit kita udah di kota Klaten. Kita mau makan malam dulu. Di depan ada soto Lamongan. Kita parkir di Padma nih. Semoga boleh deh. Turun dulu. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah jam 9 ya, 12 jam lagi. Sama seperti biasanya kita udah sampai di kos Jarakon. Sisa baterai 69%, terus sisa jaraknya 346 km. Kemudian nah ini benar, total jarak tempuh kita adalah 581 km dengan average 14,5 kWh per 100 km, berarti 100 bagi 14 berapa ya, jadi sekitar 7 nggak sih, 7 km per kWh. Berarti gimana caranya, 581 dibagi segini ya, 1 2 3 sering. Nah gitu. Kalau kita konversiin jadi rupiah, penggunaan atau apa sih namanya ya, pokoknya biaya ngecas yang dibutuhkan dengan asumsi kita kaliin 2.500 saja per kWh nya, jadi sekitar segini. Jadi, ya oke. Selamat pagi. Jadi beginilah kondisi mobil kita setelah perjalanan kurang lebih 12 jam. Ini karena kita mendapatkan malam juga, jadi ada beberapa spot kena serangga nih. Untungnya karena udah di coating gampang bersihinnya. Terus ya debu-debu, tapi nggak terlalu kelihatan kalau dari jauh. Ini kayak gini-gini. Day itu kita hari ini mau ke kedai Cemara, mau sarapan dulu. Halo. Ada Kita udah sampai dan ini namanya roti jaja Melayu, bubur ayam biasa saja itu juga, tapi masih tadi ini udah habis nih. Di sini kita pesen dimsum, di sini pesen hakau, ini kopi butter juga udah habis. Tinggal menunggu pesanan mama apa? Nasi goreng sapi hijau, nasi sapi hijau ya, Sapi cabai hijau sama singkong goreng. Abang apa pesennya? mie Kari susu. Nah masih ada yang belum datang. Kok nasi goreng nenek? Oh iya, dia juga belum datang ya. Sekarang kita sedang menuju Stonehenge di Kaliurang. Sekarang jam 9 kurang 1 menit. Masih ada berapa menit lagi tadi? Masih 4 kilo lagi atau 16 menit. Kita udah sampai di lokasi sekarang jam 9.15. Beli tiket dulu. Jadi kita sudah sampai di Britania Raya, gimana sih cara ngomongnya, Stonehenge atau Stone apa nih? Kirain dari apa namanya styrofoam, ternyata kayaknya betulan semen sih ini, tapi lumayan lah. Coba kita ketok-ketok.
Aduh sakit. Hah? Iya. Ini yang asli, kalau yang palsunya di Inggris. Ini aslinya. Ini asli. Hai guys, jadi sekarang kita sudah berada di Stonehenge. Nggak tahu ini nyebutnya gimana, tapi ini kayak tempat batu-batuan gitu. Terus ada bunga-bunganya juga di situ. Kita cari bapak yuk. Bentar dulu, Mama tahu bapak di mana? Itu tadi ngapain di sini? Sini kakak ajakin. Merem ya, merem dulu. Tidur. Merem dulu. Tuh. Di situ gak kelihatan. Kita datengin ya guys. Bapak, Pak, ayo pulang. Ya. Itu Bapak ya Allah. Oke, udah selesai kita di sini. Sudah jam berapa nih? 9.50. Ini kita lihat dulu bagian-bagian luar mobilnya kotor. Sini kotor, belum dicuci. Terus gak tahu ya, kalau di sini kok dia tekanan angin. Wah, belakang kotor banget ya. Nih, untungnya ini sudah di coating, jadi harusnya tidak sebegitu menempel nih debu-debunya. Di sebelah ada jeep. Jadi ini yang tour jeep lavatur gitu, berhenti di sini di, cara bacanya Stonehenge. Di belakang juga ya masih rapi-rapi aja sih untungnya, alhamdulillah. Aduh. Terus apa ya? Ya kendalanya di mobil ini masih bunyi di bagian sini, yang masih kayak ada kriat-kriatnya dari dalam sih kayaknya. Di sini tuh ngantuk karena udaranya sangat sejuk dan sepoi-sepoi anginnya, jadi kita ngantuk. Suhu di luarnya 26 derajat. Oke, kita bersiap menuju kosan. Ini karena turunan, dia tadi 243 nih range-nya, sekarang 244 nambah. Nanti kita lihat kalau udah belok kanan mana nih? Depan dari atas ke bawah. Belok kanan. Coba kalau berapa dia nambahnya? Kok harusnya lewat sana bisa sih, ya nggak sih deh? 350 meters turn left. Bentar, muter aja lah. Sudah sampai di UII. Ini range-nya jadi 254, yang tadinya 243, nambah 11. Mantap tuh. Oke, mantap. Oke teman-teman, sekarang udah jam 14.44, udah mau jam 3 sore. Kita udah mau jalan lagi ke Bantul arahnya. Kita mau mau nyari pisau, mau nyari pisau. Terus habis itu kita mau ke rumah temennya ibu. Habis itu ada agenda mau ke Kids Fun main go-kart, gak tahu jadi apa enggak. Habis itu baru mau makan malam, belum tahu mau kemana. Kayaknya sih bakmi, tapi kita lihat nanti aktualnya seperti apa. Ini dari sini ke Bantul itu 48 menit dengan jarak cukup jauh ya, 20 km. Terus sisa baterai itu pas masih 50% nggak salah. 49% dengan jarak 251 km tersisa. Terus apa lagi ya? Ya udah gitu aja deh. Besok rencana kita bakal pulang ke Jakarta pagi, jam abis subuh jalan dari sini. Terus mau ke Klaten dulu atau mau kemana dulu biar lebih enak gitu kalau jalannya dari pagi kan. Jangan sampai kayak yang kemarin tuh. Jadi barusan kita sudah mengantarkan bapak ke toko pisau. Nah di dekat toko pisau tadi ada PLN, apa namanya tadi, di jalan apa tadi namanya, dia ada fast charging PLN UP3 gitulah.
Dari sini cuma 5 menit tuh, jadi kita coba ngecas aja sambil menunggu bapak memilih pisau untuk kurban katanya. Oke, jadi kita sudah sampai. Loh, bisa nggak nih masuk dari sini ya? Udah, begini. Ya Allah. Edisi mana ya? Ini yang 60 kW kayaknya udah ada Denza nih. Oke, langsung saya kita posisikan lurus. Pertama kalinya kita ngecas di PLN. 6 kali 6 berapa? 6 kali 4 24. 60 kurang 2, anggaplah 50, 30, 35 aja, bikin 35. Jadi ini di sini ada tulisannya dia yang 100 kW. Ini karena dipakai ada 2 mobil jadi 50-50. Jadi pengecasannya sudah mulai. Ini yang masuk adalah 48 kW dengan sisa waktunya 42 menit kalau di sini. Terus sambil ngecas kita nanti bakal keluar melihat ini di sebelah kanan tadi kan udah dikasih tahu ya, ada Denza platnya Jakarta. Terus di depan sana ada BYD Atto 3 head to headnya sama ini. Aduh bentar. Tapi dia platnya AB, orang sini berarti. Terus mungkin ini kali ya wall charger di rumahnya belum kepasang kali ya. Terus di sini tadi enaknya mobil ini tuh storage-nya berlimpah dan fungsional. Misalnya mau ngecas di sini terus juga ada 2 portnya. Gak cuman 1. Misalnya ngecas bisa HP ditaruh di sini. Jadi sangat mantap. Gimana mantap ya? Jadi ini dia salah satu PLN di Jogja. Ini tuh di daerah, aduh lupa lagi namanya. Kayak gede dia ada di situ, juga ada SPKLU tuh di situ. Terus di sini depan belakang di sini yang DC 100 kW. Terus yang sebelah sana nggak tahu yang 60 kayak. Jadi ada 3 yang lagi dicas. 2 dari Jakarta platnya, 1 orang Jogja. Nah ini yang udah tadi kita lihat berdebu. Lihat debunya coy. Halo guys, selamat datang di channelnya. Sekarang kita lagi ngecas di SPKLU-nya PLN yang ada di Kota Bantul. Gak tahu sih ini kota apa, tapi ini kayaknya di Kota Yogyakartanya. Nah sekarang, oh WLP Yogyakarta kota tau, bener tau, di kotanya ini. Baru kita cas, terus kita mau tinggal. Sekarang kita mau ke depan dulu sambil nunggu. Ya ikuti kita. Diliatin loh, dikira vlogger kita ini. Nanti abang itu minta foto bareng. Kita subscribersnya udah berapa gitu. Ini malu kali aku. Mic ini nyantol pula di kerudung aku. Udah kayak aduh ya Allah. Kayaknya ntar lagi kita diminta foto bareng ini. Sekarang kita udah ketemu sama mama. Nah, ini ibu saya. Kita sekarang lagi wasting time aja. Kita cari sesuatu di sini. Mana gelang-gelang? Dari tadi nggak jalan guys ternyata. Mana? Apa ya? Coba kita lihat dari ujungnya. Mau cari ini. Apa itu? Ih, jelek betul sisirnya mah. Yang bagus dikit.
dia sambil menunggu nih udah 83%, masih ada setengah jam lagi. Dia udah belum melambat ya, masih 48 kW itu yang masuk, masih kenceng. Tapi ini sebelah masih ada, makanya dia masih dibagi dua gitu powernya. Taruh mana ya HP-nya ya. Jadi kita mau membahas sedikit apa ya aku lupa ya apa yang mau dibahas. Oh iya, ada yang ingat satu, yaitu tentang wiper. Dia wipernya udah otomatis, tapi ini setauku ya, aku kan sudah sempat ini kan test drive yang Ion V juga kan. Nah yang Ion V itu bahkan ya mungkin karena masih baru ya, salesnya tuh sempat mengira awalnya belum auto wipernya, padahal ternyata udah auto pas lihat di head unit. Tapi di saklarnya nggak tahu sih kalau yang aktual gimana, karena aku baru ngeh di Geely ini, dia walaupun wipernya sudah auto, dia tuh kan nggak ada tuh di apa namanya, di head unitnya untuk setting wipernya mau auto apa enggak, sedangkan di Ion V tuh ada. Makanya sempat mikir apakah di Geely ini belum auto wipernya, ternyata sudah. Di mana untuk mengatur wipernya ini mungkin nggak tahu ya, udah banyak yang belum tahu juga atau udah pada tahu kalau di Geely X5 ini dia untuk setting wipernya tuh di tuasnya langsung nih, langsung aja kita liatin. Nah, udah pernah dilihatin gak sih? Belum ya. Nah jadi untuk wiper depannya tuh dia diputer bagian sini. Nah dia ada 1 2 3 4 5 step. Yang paling bawah itu untuk menonaktifkan wiper autonya, jadi dia bakal diem ketika ada hujan juga nggak bakalan nyala wipernya. Terus ada di atasnya ini ada yang titik-titik 3 berjarang, itu udah auto tapi dengan tingkat sensitivitas yang lebih kecil. Nah naik lagi di atasnya juga sama-sama titik 3 tapi lebih rapat-rapat, itu juga auto tapi tingkat sensitifnya itu lebih sensitif gitu. Jadi mungkin eh, ada beberapa tetesan gitu dia udah nge-wipe gitu. Sama kalau yang di bagian sini dan sini itu hitungannya udah manual sih. Ini untuk yang continue, dan yang ini adalah untuk yang continue secara lebih cepat gitu, yang maksimumnya ini gitu. Mumpung di tuas ini juga sama, ini yang aku kayaknya ini fix di Ion V nggak ada apa namanya, maksudnya di tuasnya gitu. Di Ion V ini, di Ion Ion V itu dia untuk mengatur auto high beamnya atau intelligent high beamnya tuh dia ada di layar. Ketika kita di menu ini, bentar nih, di menu lighting ini dia tuh di selain ada auto, di sebelahnya tuh ada intelligent high beamnya kan. Nah sedangkan di sini nggak ada, makanya sempat ngira juga apakah di Geely X5 ini belum otomatis high beamnya, ternyata sudah juga. Di mana taunya? Dari sini. Nah ini kan ada tuh tulisan eh ini kan logo high beam kan, dan ini ada A-nya. Cara nyalainnya adalah ketika kita kedepanin ya, tapi nggak bisa dilihatin karena lampunya mati ya. Ketika lampunya nyala dah, ketika malam gitu kan, ketika kita high beam sekali itu nanti dia bahkan high beam yang continue kan, biasanya kan kayak di mobil-mobil pada umumnya. Tapi kalau kita sekali lagi kedepanin gini tuasnya seret, dia bakal muncul di sini tuh ada logo ini tadi yang auto tadi, high beamnya auto gitu. Nah jadi ternyata di Geely X5 ini juga sudah apa namanya, sudah komplit untuk auto-autoannya, auto headlamp, auto high beam, auto wiper, itu udah sepaket dengan sensor yang ada di ini otaknya ini gitu, yang sebelahan sama adasnya, kamera adasnya. Bentar, sebenarnya yang gak aku suka dari auto headlamp itu adalah ya ketika kita emang butuh cepat, misalnya ada orang yang kesilauan gitu kan, misalnya kita lagi putar balik terus di depan ada orang lagi makan, atau enggak kita lagi mau parkir di suatu kafe tapi depannya tuh orang lagi eh, nongkrong atau lagi makan kan, itu kan ya sempat ngerasain tuh orang-orang pada kesilauan gitu. Sedangkan ketika posisi transmisinya udah di D atau R, dia otomatis nyala lampunya, nggak bisa dimatiin. Bisa dimatiinnya tuh hanya ketika kondisi P gitu. Jadi itu kekurangan dari auto headlamp atau light, nggak ada saklarnya lagi kan di apa, di setir ini harus di apa namanya, harus di layar gitu. Jadi gitu sedikit apa ya,
pembahasan tentang mobil ini karena masih baru, jadi mungkin masih banyak juga yang belum ku tahu, yang belum ku rasain gimana sih user experience-nya di mobil ini, apakah enak gak enak gitu. Udah 89%, powernya udah berkurang ke 33% gitu ya. Oke, ini juga bapak lagi OTW ke sini tadi dari toko pisau, deket jaraknya cuman 5 menit, naik mobilnya 5 menit. Mungkin naik motor bisa lebih cepat gitu kan. Udah sekarang udah jam setengah 5, baru setengah 5 ya, udah kayak setengah 6 karena udah mendung, kayak mendung gitu. Terus juga apa ya, kita belum sempat lihat ini sih, ruang tunggunya di sana tuh. Nah di sana kecil ternyata ruang tunggunya, cuman yang itu ya nggak apa-apa lah, kita bisa nunggu di mobil juga kan sebenarnya gitu. Gitu dulu ya teman-teman. Ini sekarang kita lagi di mana? Di ruang tunggu SPKLU Yogyakarta. Ya walaupun ruangannya kecil, tapi ya ada untuk minum, ada snack gitu. Lumayan lah ya. Gratis. Makasih PLN. Enggak? Benar. Tuh barusan ada Ioniq 5 dari Bandung tuh ngecas juga. Tapi dia dapatnya yang 60. Tapi ya lebih cepat dia lah, dia 60 nggak ada barengannya. Jadi lebih cepat hitungannya. Sedangkan kita 100 tapi dibagi 2. Gitu guys. Wih. Ibu Chan. Sekarang kita udah jalan lagi, range-nya udah 469, 90, padahal 4% ya? Salah pencet. 95%. Terus sekarang menuju ke Bedilan, Sleman. Jaraknya 23 km dengan jarak waktunya sejam ya, 56 menit. Kan udah jam setengah 5. Udah kayak setengah 6 ya. Udah gelap. Belum sholat asar loh. Oh iya. Sekarang jam Besit dulu ya. Kita melewati Bakpia. dalam. Selama ke Jogja nggak pernah kesini-sini ya. Nggak pernah ke Malio. Nggak jadi ke Beringharjo. Ini lihat bagian sini bisa rata jadiin kasur karena bagasinya tuh gede. Jadi semuanya masuk ke dalam sini, ya atasnya kosong. Jadi sekarang sudah tanggal 4 Mei, hari Minggu, jam 8 pagi. Terus hari ini kita akan balik ke Jakarta, tapi kayak bakal mampir ke Klaten dulu sebentar. Habis itu baru lanjut lagi langsung menuju ke Jakarta.
sampai di Klaten, di Pengkol, Pedan. Kita mau ke makam dulu, habis itu ke rumah Pade, habis itu lanjut lagi ke Jakarta. Kita parkir di situ. Kita nyalain parking comfortnya 30 menit supaya AC tetap nyala. Sip. Oke, sekarang kita udah jalan dari Iya. Pak Dehan. Mana? Baterainya berapa nak? Persen. Wah. Komen? Komen lah biar jalan dia banyak ngomong juga. Tadi aja aku lagi flu. Ini kita masuk di gerbang tol Polan Harjo. Oke guys, tadi kita habis ngelewatin tol Banyumanik. Harganya berapa? 123.500. Ya, 123.500. Udah. Sekarang jam 13.57. Kita sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Oke. Intek doang, nanti kita bayarnya langsung di Cikampek bayarnya. Sip, lanjut. Sekarang udah jam 4 kurang 6 menit. Kita lihat sisa range-nya 55 kilo. Udah muncul indikator baterai. Kita lihat sisanya berapa persen. 11%. Terus kita coba nyalain super endurance mode. Dia muncul ada logo daun. Oke, kita akan mendorong. Target kita adalah ke rest area 260 Banjaratma. Itu mas dia KM 260 kan. Sekarang 276. Harusnya nyampe ya. Harusnya. Sila. Di sana ada Astra Auto Power. Oke. Kita udah masuk ke rest area 260. Tadi berapa deh sisa baterainya, Dek? Coba lihat, Dek.
7% dengan range sisa 34 km. Tadi sih barusan ngecek yang 120 kW nya lagi dipakai tuh. Jadi ya udahlah, kita pakai yang ada dulu. Kita pakai yang 11 kW. Gak tahu free apa enggak, kita coba cek. Di sini cuma ada yang dari Astra doang, gak ada yang dari PLN. Sip. Jadi karena yang DC fast chargingnya lagi dipakai sama Denza dan masih 28% juga tadi. Jadi kita pakai yang ini dulu, yang apa namanya, yang AC 11 kW ini yang masuk 9,5 sekarang. Ya udah, sejam, kita tinggal sejam lumayan dapat 11 kW. Itu berapa persen ya? Ya kayak 20-an persen. Nanti udah pas sudah sejam, kalau misalnya yang fast charging udah kosong, kita pindahin ke yang fast charging. Oke. Jadi kita udah lanjut jalan lagi dari rest area 260B karena yang fast chargingnya pada ngantri, malum lah karena gratisan kan. Jadi kita memutuskan untuk ke rest area KM 229B. Nah di situ ada 4 DC charger, ada 100 kW itu 2, terus ada yang 50 sama ada yang 25. Jadi harusnya nanti di sana lebih mudah didapatkan ya daripada tadi kita ngecas ya, walaupun gratis tapi yang masuk cuman 9,5 kW gitu. Kita memutuskan untuk ke rest area KM 229B. Di sana ada 4 isi fast charging. Ada yang 100 kW nya ada 2, tapi kalau dipakai dua-duanya jadi 50-50. Terus ada satu yang 50 dan satu lagi yang 25. Begitu. Tadi terakhir ngecek di aplikasi PLN Mobile itu ada yang kosong, satu yang 50 kW. Jadi kita langsung menuju ke rest area KM 229B. Itu jaraknya sekitar 30 km atau sekitar 20 menit. Ini range-nya sekarang tinggal 75. Sip. Alhamdulillah akhirnya kita bisa ngecas juga. Ini kita dapat yang 50 kWh, tapi yang masuk 47 nggak apa-apa. Ini estimasi penuhnya tadi langsung tak masukin 60 aja, 60 kWh, 1 jam 13 menit. Terus ya udah tenang sih kali ini, karena nggak, tadi ada yang mau ngantri juga tuh di depan tuh kan yang 100 kW, tapi karena dibagi 2 jadi 50-50. Jadi ada M6 baru masuk, dia nunggu deh. Tadi pas di jalan ngelihat ada Ioniq 5 di tol kan, kita salip, untung aja kita ngebut, kalau enggak ya mungkin keduluan, jadi harus nunggu. Ya udah, kita istirahat, makan, sholat, habis itu balik-balik udah aman. Sekarang udah jam 6.42. Kita udah mau jalan, udah 94%. Kita nunggu sampai penuh, habis itu baru jalan. Ini udah ada Ioniq 5 nungguin ya kayaknya. Jadi sekarang baterai udah 99%, range-nya 489. Tadi banyak yang ngantri jam segini. Ada Ioniq 5 ada 2, terus BYD M6 ada Kona, terus ada Neta juga. Untung kita pas datang pas banget kosong yang 50 kW nya yang sendiri. Soalnya pasangannya kan dia yang Cademo tuh udah hampir udah nggak ada lagi kan yang pakai. Jadi 50 kW itu full masuk ke sini. Jadi sejam setengah sih tadi hitungannya. Karena dia dari 80 ke 100 nya ini kan nurun kan. Sip, sekarang udah jam 18.52, kita tuh nyampe rumah sekitar ya jam 9, jam 10. Anggap aja jam 10. Jadi sekarang udah di KM 170. Sekarang udah jam 19.48. Ntar lagi MU main jam 8. Jadi kemungkinan besar nanti kita siap bos nih, udah nyalip nih. Apa nih? Apa itu, Santa Fe kayaknya. Nonton di sini. Terus apa namanya? Nah, jadi ini lampu depan dari GTX 5. Apakah lebih terang dari CR-V? Coba kita perhatikan. Kayak mirip-mirip aja, tapi ya beda dari komposisi lampunya. Ya agak panik. Tapi ngeremnya halus loh. Iya kan, Dek? Ngeremnya tuh nggak yang gitu loh. Dia bisa bagus banget lah adasnya. Aku tadi nggak nginjak rem ini, dia ngerem sendiri ini juga nih. Nah, mobil belakang udah sampai nyalain hazard, kita ngeremnya nggak yang mendadak gitu, langsung dikasih contoh fitur adasnya yang oke punya.
Tadi apa tadi? Oh ya, lampunya tadi ya, lampu. Kalau CR-V turbo kan dia LED tapi masih yang reflektor gitu kan, yang dipantulin dari apa namanya? Ya dipantulin lah. Kalau ini tuh dia udah proyektor, walaupun proyektornya dia tuh yang kecil-kecil gitu. Jadi dia ada cutoff-nya, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan sih kayaknya. Tapi ya kayaknya terangnya sih mirip-mirip ya, sama lebih terang dikit lah mungkin. Sama dia ada auto high beam. Nah ini yang auto high beam itu kalau misalnya dari lagi di posisi auto dia munculnya kayak gitu, yang warna putih ada huruf A nya. Terus ini juga di HUD nya, kelihatan nggak sih HUD nya? Di HUD nya tuh dia nunjukin maps nya juga, jadi kita main bahaya nih, harus take over nih. Ngaco nih bawahnya nih, kita tembakin dulu. Lanjut lagi, apa tadi? Oh ya, HUD nya dia nunjukin mapsnya juga. Terus ini kita konstan di 100 km per jam, itu juga ada speed limitnya kelihatan di 100 km per jam. Terus sisa range 427, dengan kita udah jalan 62 km sejak ngecas tadi. Jadi 426 tambah 62 berapa tuh? 480-an ya nggak sih, kayak segitu lah. Terus total trip mobil ini udah 3.471 km dengan waktu belum nyampe 1 bulan dipakai. Dan oke, kita lanjut lagi. Nah ini sebelah kanan kita KM 166 nih. Ini Masjid BSI nih, tuh kan benar. Hafal banget kalau masjid ini tuh Masjid Bank Syariah Indonesia, yang tadinya Bank Mandiri Syariah. Terus di depan juga ada yang ini di Majalengka nih. Kalau 166 ini udah pasti di Majalengka. Depan itu ada rest area 166 yang B, berarti yang kiri, yang arah ke Jakarta B, yang arah ke Jawa Tengah itu yang A. Nah, kalau di sini tuh dia yang ada Bank CIMB gitu. Ingat banget dulu pernah tahun baruan tuh di sini, pas banget tahun baru, malam tahun baru. Gitu, udah berapa menit? Udah 4 menit ngoceh ini. Pegel juga tangan aku nih. Mbak yang ini mau ngoceh? Oke, enggak. Kita lanjut lagi guys ya. Ini kita mode eco. Kalau eco dia ambient light-nya warnanya hijau. Aduh, rem. Oke, bagus. Ya, bagus. Ya begitulah. Walaupun adasnya udah bagus, tapi oke. Itu kan CIMB ini agak kelihatan gak sih? Ini juga termasuk yang gede. Ada SPKLU juga sih pasti harusnya. Ada Innova plat BE Lampung. Lagi ya. Dah. Namun sayang sekali, saat tim kami sampai di sana, museum ini sedang tutup. Ya, 700 meter lagi kita sampai di rest area gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama. Ini masih pakai ADAS, dia ngerem sendiri, terserah dia mau milih yang mana, ikutin expander depan aja. Terus lihat tuh range-nya, sisanya 330. Kita udah sejauh 159 160. Jadi kayak sesuai dengan terakhir ngecas tuh dia 489 kan. Ini kalau ditambahin 330 tambah 159 atau 160 jadi 490, malah lebih 1 kilo. Wow.
irit sekali nih mobil. Terus dalam 50 km terakhir dia 12 kWh. Kalau 100 km terakhir dia ini 50 12,2. Kalau 100 dia 12. Mantep sekali. Kita bayar dulu. Berapakah biayanya? 434.000 rupiah. Apa? 434. Saya lagi. Saya 130-an. Kita lanjutkan, tekan cleaning. Ini dia akan, kalau mode eco dia untuk mencapai kecepatan yang diinginkannya lebih halus lah. Itu sip. Tuh saat 330 sisanya jarak yang udah ditempuh 160. Oke, detik-detik officially range-nya adalah 500 km. Tatang rem. Kita udah menempuh 223 km, tapi sisanya masih 277 km, yang berarti kalau dijumlahkan range-nya dan jarak yang sudah kita tempuh itu tembus 500 km, melebihi dari klaimnya yaitu 490. Kita bisa membuat mobil ini sampai 500 km. Bravo. Ini udah di lingkar luar. Kita tinggal di mana tuh namanya, head up display 11 km. Ntar 11 km sampai ke terowongan, habis itu exit Cijantung. Sip. Sekarang udah jam 10:05. Kemungkinan ya setengah 11 lah mungkin nyampe rumah. Sudah jam tuh kan, benar setengah 11. Ini kita ada masuk jalan Kirai tapi ada mobil, jadi harus mengalah. Oke, sekarang kita udah sampai rumah, udah terparkir mobilnya. Sekarang udah jam 22.39. Nah, kita lihat dari mana dulu? Dari sini dulu. Sisa range-nya 260 km. Terus dari kita terakhir ngecas itu udah jalan sejauh 240 km. Jadi kalau dijumlahin 260 tambah 240 itu sekitar 500 km. Jadi dia kan standar range-nya tuh 490 km. Jadi karena kita bawanya irit, dia bisa melebihi dari estimasi atau dari range bawaannya, range standarnya. Jadi bisa tembus ke 500 km. Terus ini juga ada waktunya. Tadi kan ngecas di KM 229 itu 3 jam 47 menit dari KM 229 itu sampai ke rumah dengan average speednya di 66 km per jam. Total mobil ini udah menempuh 3.649 km. Nah, bagaimana dengan Dek? Udah nyampe, Dek? Iya. Bagaimana dengan total perjalanan kita dari Jakarta Jogja terus sampai ke Jakarta lagi? Ini dia. Kita kemarin udah riset pas berangkat dari sini. Jadi totalnya 1.315 km Jakarta Jogja PP. Terus average power consumptionnya jauh ya. Kemarin tuh pas dari Jakarta Jogja hampir sampai 14 apa 15-an, sekarang jadi 13,5. Terus average speednya 48 km per jam, total berkendaranya 28 jam. Jadi total pengeluaran kita adalah sekitar, bentar, langsung saja kita buka kalkulatornya. Jadi totalnya berapa? 1.315 km.
tar 100 dibagi 13,5 berarti 7,4 km per kWh. Berarti kita bagi di 1315 km, 6 deh, 6 dibagi 7,4. Dengan segini kita membutuhkan 177,7 kWh untuk total jarak segitu, terus dikali dengan anggap aja 2500 ya, sama dengan seginilah total biaya yang dibutuhkan untuk mengecas atau mengisi baterai mobil ini, Rp444.459. Totalnya anggap aja 600 kali 2 ya 1.200.000, tambah 440 jadi 1.600.000-an ya, segitulah. Jauh lebih murah daripada mobil bensin gitu deh. Terus apa lagi ya, mahalnya di tol sih emang gitu. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Sampai bertemu di perjalanan-perjalanan berikutnya bersama Geli Jili. Dadah. Nah.